Ya, di sini saya akan menjelaskan dari job sheet 1 dari pelajaran Smart Building, yang mana nanti juga ada praktikum dengan menggunakan trainer. Ya, sebelum masuk ke materi Smart Building lebih lanjut, di sini saya akan memberikan beberapa gambaran komponen dan juga alat-alat yang kita gunakan praktikum nanti menggunakan trainer. Yang pertama, kita nanti akan menggunakan Arduino sebagai alat controllernya, dan juga nanti kita akan menggunakan 2 input sensor, yaitu sensor LDR sebagai sensor cahaya dan 1 sensor peer untuk mendeteksi gerakan, dan modul Bluetooth. Nah, ini untuk mengakses atau mengoperasikan input yang dikirimkan ke Arduino menggunakan HP yang disambungkan dengan Bluetooth. Nanti juga akan menggunakan 5 output yang nanti juga bisa disambungkan langsung ke arus AC atau ke beban listrik. Nanti 5 output tersebut menggunakan 5 relay. Ya, sebelum lanjut, marilah kita untuk mempelajari terlebih dahulu dari materi-materi atau komponen-komponen yang akan digunakan dalam praktikum Smart Building. Yang pertama, saya akan mengajarkan terkait Arduino sebagai alat controllernya. Di sini juga nanti saya akan ajarkan terkait cara codingannya, karena untuk mengoperasikan trainer Smart Building ini nanti juga akan menggunakan coding yang nantinya juga akan dimasukkan ke Arduino. Ya, di sini Arduino adalah salah satu produk berlabel. Arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung microcontroller Atmega. Jadi di dalam Arduino tersebut nama controllernya adalah komponen yang bernama Atmega 828. Sebuah kepingan secara fungsional bertindak sebagai sebuah komputer. Jadi program nanti dimasukkan ke Arduino tersebut yang nantinya akan mengoperasikan input yang dikirim dari sensor dan modul Bluetooth, dan akan disalurkan atau sebagai outputnya adalah 5 relay. Mungkin langsung saja masuk ke bagian program. Ya, di sini ada program terkait header. Header ini adalah program yang posisinya di atas sendiri. Nanti akan saya tunjukkan contoh programnya yang sudah lengkap. Jadi di sini saya akan jelaskan perbagian dulu. Di atas sendiri itu untuk penamaan atau pendefinisan variabel, maka di sini saya tulis int LED sama dengan 13. Untuk int LED sama dengan 13 di sini maksudnya yaitu LED nanti akan berada di pin 13, dan tombol sama dengan 2 ini adalah tombol akan berada di pin 2. Selanjutnya adalah void setup. Ini adalah bagian kedua untuk penamaan atau pengondisian pin itu sebagai input atau output. Pada void setup ini tadi sudah menggunakan pin 13 dan pin 12, yang mana di pin 13 itu adalah untuk LED, dan yang pin 2 yaitu untuk tombol. Maka di void setup pin mode buka kurung LED sama dengan koma output kurung tutup titik koma. Di sini berarti ditandakan bahwa untuk LED di pin 13 itu menjadi sebagai output. Dan selanjutnya pin mode buka kurung tombol koma input tutup kurung titik koma. Di sini menjelaskan bahwa di tombol pin 2 sebagai input. Jadi untuk pin 13 menjadi output dan pin 2 menjadi input.
Jadi nanti untuk pemasangan sensor atau output yang dari sensor nanti bisa disambungkan ke pin 2 karena pin 2 itu menjadi input, dan output yang menuju ke lampu itu bisa disambungkan ke pin 13 karena di pin 13 menjadi output. Selanjutnya yaitu bagian void loop. Di sini void loop adalah logika programnya. Untuk sebagai contohnya di sini tadi menggunakan satu input dan satu output. Maka untuk program yang sederhana di sini saya menggunakan if di program bisa dikatakan atau dibaca jika. Jadi seperti ini cara bacanya. If jika tombol berarti di pin 2 tadi, di sini di pin 2 tombol pin 2 sama dengan high. Nah, di program itu ada high ada low. Ya, high itu berarti ada tegangan. Saya logikakan sebagai tegangan. Jika high itu ada tegangan, jika low itu tidak ada tegangan. Seperti itu. Jadi jika pin 2 tombol sama dengan high berarti ada tegangan yang masuk karena pin 2 adalah sebagai input. Maka diketahui ini untuk menjelaskan outputnya. LED ini di pin 13 maka high berarti ada tegangan yang keluar, maka LED akan menyala. Else if jika tombol sama dengan low, untuk input yang di pin 2 itu low tidak ada tegangan, maka output yang di pin 13 nya juga low tidak ada tegangan. Seperti itu. Ya, ini untuk coding yang digunakan pemrograman untuk Bluetooth-nya. Jadi untuk Bluetooth pemrogramannya seperti ini. Karena yang dikirim dari HP itu adalah data itu bisa berupa tulisan atau angka, tapi untuk mempermudah nanti untuk yang di praktikum saya mengirimkan adalah data berupa angka. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Data sama dengan serial read. Nah, serial read itu untuk membaca data yang dikirim dari modul Bluetooth. Untuk modul Bluetooth sendiri tidak usah dideklarasikan sebagai input atau output, tapi modul Bluetooth di sini memerlukan port TXRX yang ada di Arduino, di pin TXRX yang ada di Arduino. Nanti pin TXRX yang ada di modul Bluetooth HC05 bisa disambungkan ke TXRX yang ada di Arduino. Lanjut, langsung masuk ke bagian pengodingan. Ya, di sini adalah INT yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di header pendeklarasian awal, bahwa di sini menggunakan beberapa input dan output. Nantinya di deklarasi ini menggunakan 5 output, ada di pin 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagai output, dan 2 input di pin 8 dan pin 9. Jadi ini adalah contoh pengkodingan. Lanjut ke void setup untuk menamai atau mengkondisikan pin sebagai input atau output. Jadi di sini langsung saja ditulis
LED 1 output, jadi di pin 3 sampai dengan pin 4, 5 sampai dengan pin 7, pin 3 sampai dengan pin 7 dikondisikan sebagai output, dan di pin 8 dan 9 dikondisikan sebagai input, sensor 1 dan sensor 2. Selanjutnya langsung masuk ke program. Selanjutnya masuk ke void loop untuk pemrogramannya. Untuk yang di paling atas kita tuliskan untuk program yang seperti di contoh tadi, untuk yang modul Bluetooth. Terus lanjut di sini untuk data yang dikirimkan yaitu 1 sampai 8 sesuai yang ada di untuk mempermudah, karena untuk data yang dikirimkan itu 1 sampai 8, jadi yang ada di aplikasi untuk yang ada di aplikasi ini adalah 1 sampai 8 dari urutan yang paling atas sendiri. Untuk gambarnya seperti ini untuk gambaran aplikasinya. Jadi untuk saya tekan di paling atas ini, maka data yang dikirimkannya itu 1. Dilanjut jika saya pencet yang bawahnya ini, yang urutan nomor 2 ini data yang saya kirimkan nomor 2, dan seterusnya sampai yang paling bawah sendiri adalah 8. Ya, maka untuk codingannya atau programnya seperti ini. Data 1 declare with LED 1 maka hack. Nah, jadi jika saya tekan tadi yang ada di aplikasi, jika saya tekan 1 on, maka lampu 1 akan menyala. Nah, selanjutnya as if jika saya tekan data atau urutan yang nomor 2, maka modul Bluetooth akan mengirimkan data angka 2, dan yang terjadi LED 1 akan mati. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini untuk urutan nomor 7, jika saya pencet untuk nomor 7, maka data yang saya kirimkan, data yang dikirimkan dari aplikasi ke modul Bluetooth all on. Di sini LED 1 sampai LED 5 akan menyala. Dan untuk data yang urutan yang 8 all off, maka lampu semua akan mati. Ya, di sini langsung masuk ke logika untuk sensor. Logika untuk sensor 1 itu adalah sensor apa tadi? LDR, ya. Jadi untuk sensor LDR sama dengan high, maka akan menyala. Jika sensor berlogika low, maka akan mati. Sama juga seperti sensor bar. Seperti itu. Nah, untuk cara kerja alat dan bahannya untuk praktikum yaitu ada trainer, smart building, blank dan test pen, dan juga laptop. Ya, di sini ada beberapa langkah kerja. Yang pertama adalah pahami job sheet sistem smart building, siapkan alat dan bahan, buat script, lanjut rangkai trainer untuk gambar rangkaiannya ada di tugas praktikum. Dan untuk pembuatan script untuk ketentuannya bisa dilihat di tugas praktikum nomor 1, cara dan juga untuk selanjutnya upload script coding ke Arduino, hubungan aplikasi kontrol smart building, dan uji coba trainer sesuai tabel yang ada di tugas praktikum. Untuk penugasan praktikum di sini
3 dan 4 sebagai input dan port 7 sampai 11 sebagai output. Ya, ini adalah gambar rangkaian untuk merangkai dari trainernya, yaitu adalah ada dua sensor dan satu modul Bluetooth yang akan dirangkai ke input dari Arduino, dan outputnya port 7 sampai 11 akan dirangkai menuju relay.